Pesan Padre Pio 16 Maret. Penderitaan telah dicintai dengan sukacita oleh jiwa-jiwa besar. Ini merupakan bantuan dari penciptaan setelah kejatuhan yang malang sebagai pengungkit yang paling kuat untuk membangkitkan manusia lagi. Merupakan uluran tangan cinta tak terbatas untuk pembaruan kita. Pesan Padre Pio 16 Maret oleh Angeli Saritelia tentang penderitaan telah dicintai dengan sukacita oleh jiwa-jiwa besar. Ini merupakan bantuan dari penciptaan setelah kejatuhan yang malang. Sebagai pengungkit yang paling kuat untuk membangkitkan manusia lagi, merupakan uluran tangan cinta tak terbatas untuk pembaruan kita. Pesan Padre Pio pada hari ini berbicara tentang penderitaan sebagai suatu realitas yang dapat diterima dengan sukacita oleh jiwa-jiwa yang besar. Penderitaan tidak hanya dipandang sebagai akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Itu bisa kita lihat ya di dalam Kejadian 3 ayat 16-19. Tetapi juga sebagai alat yang paling kuat untuk membangkitkan manusia kembali dan sebagai uluran tangan cinta Allah bagi pembaruan kita. Apa makna dari pesan Padre Pio pada hari ini? Kita bisa lihat ada 4 bagian ya. Yang pertama, penderitaan sebagai sarana rahmat. Penderitaan tidak hanya merupakan hukuman akibat dosa asal, tetapi juga menjadi cara Allah mendekatkan manusia kepadanya. Bagian yang kedua bisa kita lihat jiwa-jiwa besar mencintai penderitaan. Nah, orang-orang kudus dan jiwa-jiwa yang telah mencapai kedekatan dengan Allah tidak hanya menerima penderitaan tetapi juga mencintainya karena mereka memahami maknanya dalam rencana keselamatan. Bagian yang ketiga, penderitaan sebagai alat pemulihan. Nah, dalam konteks kekristenan, penderitaan seringkali menjadi jalan untuk pertobatan, untuk penyucian, dan untuk penyempurnaan rohani. Nah, bagian yang keempat, kasih Allah dalam penderitaan. Allah tidak membiarkan manusia dalam penderitaan tanpa tujuan, tetapi Ia menggunakannya untuk membentuk manusia agar semakin dekat dengannya. Mari kita lihat kaitan pesan ini dalam kitab suci. Dalam Roma 5 ayat 3-5, nanti silahkan ya, saya hanya cuplik sebagian. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Di dalam Injil, Yesus sendiri menegaskan bahwa mengikutinya berarti memikul salib ya. Bisa dilihat dalam Matius 16 ayat 24. Nah, kalau kita lihat ya selama masa Prapaskah ini Bapak rohani kita Padre Pio itu banyak berbicara tentang penderitaan. Dan kita lihat juga rujukan-rujukan kitab suci yang mungkin terus berulang kita akan dengarkan karena itu berkaitan dengan penderitaan. Mari kita lihat ya, atau kita renungkan refleksi pesan ini bagi kita. Apakah kita melihat penderitaan hanya sebagai sesuatu yang membuat kita sial atau sebagai cara Allah untuk membentuk kita? Kita juga bisa lihat apakah kita mampu bersukacita dalam penderitaan karena percaya bahwa Allah sedang bekerja di dalam diri kita.
Kita juga bisa melihat apakah kita menggunakan penderitaan untuk bertumbuh dalam iman dan kasih, atau justru kita menjauh dari Allah. Saudari-saudaraku, Padre Pio seperti juga banyak orang kudus lainnya itu menjalani penderitaan dengan kasih dan sukacita. Padre Pio mengajarkan kita bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya, tetapi menjadi jalan menuju kekudusan dan persatuan lebih erat dengan Allah. Semoga pesan Padre Pio pada hari ini menginspirasi kita semua. Mari kita sampaikan salam kita. Salam Padre Pio.